Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hidrasyu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri tauladan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat di tahun 2023. Selamat tahun baru, selamat mencapai kesuksesan, dan insya Allah impian Anda menjadi eksportir terkabul di tahun 2023 ini. Dan tentunya juga kesehatan yang optimal, ya, kesehatan yang optimal agar bisa mendukung segala aktivitas Anda dan tetap semangat selalu. Dan kami pun insya Allah Hidrasyu Channel dan Hidrasyu Consulting tetap semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan aktivitas teman-teman pelaku usaha ekspor untuk menjadi eksportir. Nah, hari ini saya akan share terkait dengan sejarah Export Center Surabaya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu Export Center Surabaya itu dan juga bagaimana kiprahnya, ya, atau juga ada yang sudah tahu. Nah, ini saya akan uraikan sejarahnya terbentuknya Export Center Surabaya. Di tahun 2017 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di mana salah satu dirjennya Direktorat Jenderal Perundingan dan Perdagangan Internasional, membentuk satu lembaga namanya AEC, Asian Economic Community. Kenapa ini dibentuk? Karena dirjen ini, Direktorat Jenderal PPI ini aktif atau getol, ya, melakukan perjanjian perdagangan internasional kepada teman-teman atau mitra bisnis di seluruh dunia, baik itu multilateral maupun bilateral. Nah, hasil-hasil perundingan perdagangan ini tentu harus disosialisasikan kepada pelaku usaha khususnya di Indonesia, agar pelaku di Indonesia mendapatkan manfaat dari hasil perundingan perjanjian perdagangan internasional ini. Oleh karena itu, di tahun 2017 mulailah Dirjen PPI membentuk namanya AEC, Asian Economic Community. Namun di dalam perjalanannya, Asian Economic Community ini lebih meluas lagi, ya. Maka kemudian ada namanya FTA, Free Trade Agreement. Dan lembaga AEC ini juga diubah menjadi FTA Center di tahun 2017. Yaitu ada di lokasi di Jakarta dan di Bandung. Nah, di tahun 2017 ternyata perkembangan perjanjian perdagangan internasional itu makin intensif, makin luas, ya, dan kemudian hasil-hasil yang dicapai juga insya Allah bagus. Maka diperlukan lagi satu tambahan FTA Center, karena untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional menambah lagi FTA Center, 3 FTA Center di Surabaya, di Medan, dan di Makassar. Maka genaplah menjadi 5 FTA Center: Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, FTA Center. Nah, tugas pokok fungsi dari FTA Center ini adalah tentu mensosialisasikan hasil-hasil perjanjian perdagangan internasional dan manfaatnya, dan tentu juga sebagai tempat konsultasi bisnis ekspor, ya, untuk para pelaku usaha di seluruh Indonesia di masing-masing wilayah tersebut. Kemudian dari hasil itu diharapkan nanti ada peningkatan eksportir baru, ya, khususnya di kalangan UMKM, ya, pelaku usaha. Masing-masing FTA Center ini dibidani oleh 3 tenaga ahli dan 2 tenaga pendukung, ya, total 5. 3 tenaga ahli khususnya
Ini di bidang satu, strategi promosi internasional. Yang kedua, akses pembiayaan dan prosedur ekspor. Dan yang ketiga, tenaga ahli di dalam akses peluang pasar dan implementasi perjanjian perdagangan internasional. Khusus di Surabaya, tiga tenaga ahli tersebut adalah Bapak Reza di strategi promosi internasional, kemudian Bapak Rosanto Dwi Handoyo di akses peluang pasar dan implementasi perjanjian perdagangan internasional, dan Bapak Bagus di akses pembiayaan dan prosedur ekspor. Namun, qadarullah, 2 bulan setelah FTA Center Surabaya dibentuk, Pak Bagus dipanggil oleh Allah SWT, ya almarhum, mendadak, dan saya ditunjuk untuk mengganti sebagai tenaga ahli di akses pembiayaan dan prosedur ekspor. Nah, jadi ada 3, kita Pak Reza sebagai tenaga promosi ekspor, kemudian Pak Rosanto sebagai tenaga akses peluang pasar dan implementasi perjanjian perdagangan internasional, dan saya sendiri, Indra Suparyanto, sebagai tenaga ahli di bidang akses pembiayaan dan prosedur ekspor, dan juga didukung oleh tenaga pendukung Tanti dan Tria yang kita sebut 2T. Nah, ini jadi 5 tim ini membidani FTA Center. Tugas kami mensosialisasikan perjanjian perdagangan internasional, memberikan satu konsultasi, dan diharapkan semua itu ada peningkatan terkait dengan ekspor serta penggunaan surat keterangan asal. Jadi kami berkeliling dari daerah ke daerah, padat sekali waktu kita ya. Jadi kita berlima sering sosialisasi ke beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur. Nah, kemudian tahun 2019 khusus untuk FTA Center Surabaya ditambah 1 tenaga ahli lagi, yaitu tenaga ahli di bidang standarisasi produk ekspor, Bapak Ardi Prasetyawan, dan hanya FTA Center Surabaya yang mempunyai 4 tenaga ahli. Ya, yang lainnya masih tetap Medan, Jakarta, Bandung, Makassar, didukung dengan 3 tenaga ahli. Nah, ini perkembangannya lebih lanjut, dan kemudian di tahun 2019, di tahun yang sama, ini FTA Center Surabaya ini selalu dinamis. Dari kementerian memberikan satu kelimpahan lagi. Oh ya, semula FTA Center semuanya Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, ini Direktorat Jenderal Perundingan dan Perdagangan Internasional ini menunjuk atau melakukan swakelola dengan universitas di wilayah setempat. Khusus untuk Surabaya dengan Universitas Erlangga yang sebagai pengelolanya di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, ini rekan semua ya. Jadi pengelolaan ini penting sekali karena dikelola oleh satu manajemen profesional yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan, yaitu khusus Surabaya di UNER, kalau di FTA Center Bandung dengan Universitas Pajajaran, ada juga unsur dan lain sebagainya ya, yang di FTA yang lainnya. Nah, kembali lagi di tahun 2019 ini mengalami FTA Center Surabaya ada perubahan terkait dengan pengelolaan yang semula dikelola oleh UNER dialihkan ke Disperindak Provinsi Jawa Timur, karena asumsi untuk perdagangan ini ada dikelola oleh Dinas Perdagangan wilayah setempat. Nah, FTA Center Surabaya adalah sebagai pilot project ya, di mana nanti semua aktivitasnya ini dikontrol oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur ya, dan pengelolanya tidak di UNER lagi di 2019. Kemudian di tahun 2020 setelah berjalan ada perubahan lagi. Jadi kami sebagai tenaga ahli juga siap menerima amanah dan juga situasi yang dinamis ini, karena situasi dan perkembangan selalu banyak perubahan. Nah, mulai tahun 2020
FTA Center Surabaya ini dijadikan pilot project menjadi export center di Surabaya, menjadi export center Surabaya, dan Direktorat Jenderal yang mengurusi export center ini beralih, yang semula FTA Center di bawah Direktorat Jenderal Perundingan dan Perdagangan Internasional. Nah, untuk export center diarahkan atau di handle oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Ini lebih pas karena diharapkan FTA Center yang lainnya juga, khususnya Surabaya ini mengalami banyak perluasan satu kinerja, sehingga lebih pas kalau dijadikan export center. Nah, ini sebagai pilot project lagi, export center Surabaya dijadikan atau dilebur menjadi export center Surabaya. Namanya export center Surabaya, tetapi jangkauan kita lebih besar lagi. Wilayah kerja kita yaitu ada di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan seluruhnya. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Selatan, Barat, dan Tengah, ya. Jadi ini wilayah kerja kami. Tugas kami hampir sama, tetapi lebih ditekankan kepada konsultasi dan pembinaan para pelaku usaha. Para pelaku usaha ini baik baru mulai UMKM, baru mulai punya usaha, ya, atau yang sudah jalan ataupun yang sudah eksis. Artinya kita menjadi tempat konsultasi para pelaku usaha, khususnya di ekspor. Kemudian tugas fungsi kami juga selain konsultasi dan pembinaan, itu ada buyer meet buyer inquiry. Artinya apa? Kami harus bisa menyampaikan buyer-buyer. Tetapi kami juga akan menilai siapa supplier ini, ya. Kalau memang belum siap untuk ketemu buyer, maka itulah yang kita lakukan pembinaan, sehingga ketika nanti sudah ada waktu untuk bisa meet buyer, ini pelaku usaha sudah siap, ya. Ini khususnya bagi pelaku usaha yang baru mulai. Kemudian ada lagi tetap, ya, kita menyampaikan implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional, karena penting sekali FTA ini, di mana banyak teman-teman ini kita arahkan, ini sebagai arahan juga dari Presiden bahwa kita mulai masuk ke negara-negara non tradisional, ya. Jadi ini adalah pemerintah melakukan perjanjian-perjanjian sehingga hambatan-hambatan ini bisa dikurangi atau dihilangkan, khususnya hambatan tarif, ya, dia masuk di luar negeri ini bisa dikurangi bahkan nol. Nah, ini maka kita juga melakukan implementasi dan mengajak para pelaku usaha masuk di negara-negara tersebut. Kemudian ada fungsi lagi kita tentunya adalah bagaimana meningkatkan surat keterangan asal, ya, surat keterangan asal, karena ini sebagai tolak ukur bahwa hasil perjanjian perdagangan internasional itu berhasil dengan kita memanfaatkan sertifikat of origin yang dibuat oleh IKSKA, Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal. Kemudian ada fungsi kita lagi sebagai tempat untuk promosi internasional, tetapi ini bukan pameran, kami menggarapnya sebagai business matching. Jadi kalau Anda lihat di IG Export Center itu setiap bulan ada business matching, ya. Anda pun bisa mengikuti nanti dari seluruh Indonesia, silakan, ya. Itu kita seleksi, kita bekerja sama dengan ITPC ataupun ada ibaratnya kolega kita yang di luar negeri, ITPC, ya, dan atas perdagangan itu adalah buyer, ya. Mereka adalah yang mencari buyer, dan export center itu bagian yang mencari supplier yang valid, ya. Nah, ini yang kita lakukan sehari, dan kita melakukan sosialisasi ke beberapa daerah, ya. Yang terakhir kemarin dari Balikpapan, kemudian seminggu kemudian terakhir di Kupang kita kemarin, ya. Kita Kupang sebagai penutup tahun 2002. Oh ya, untuk tahun 2020 ini saya lupa, ya. Tahun 2020 ini Pak Ardi sebagai tenaga teknis di standarisasi produk ini, beliau keluar di-hire oleh perusahaan ternama di Jakarta menjadi salah satu direktur.
dan digantikan oleh Pak Wahyu di tahun 2021 ini ya. Di tahun 2021 Export Center berjalan dan tenaga ahlinya diubah juga sesuai nomenklatur menjadi tenaga teknis ya, tenaga teknis. Jadi kita ada 4, tetap 4. Saya di bidang tenaga teknik di bidang aset pembiayaan dan prosedur ekspor. Kemudian Bapak Reza Fernanda sebagai tenaga ahli di strategi promosi internasional. Kemudian Pak Rosanto sebagai tenaga ahli di akses peluang pasar dan perjanjian internasional, dan Pak Wahyu di standarisasi produk. Nah, dan pengelolaannya sudah berubah lagi. Jadi dari Kementerian Perdagangan di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Nah, Ditjenpen ini bekerja sama dengan Kadin Provinsi Jawa Timur. Jadi Ditjenpen bekerjasama dengan Kadin Provinsi Jawa Timur untuk mengelola Export Center, dan tentunya kita juga didukung oleh Disperindak Provinsi Jawa Timur, karena lokasi kita itu kita mendapatkan fasilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Dekranasda di Jalan Kedungdoro nomor 86 sampai 90. Nah, ini perkembangannya. Jadi rekan-rekan semua manfaatkan Export Center Surabaya ini yang kita perjalanan sudah saya sampaikan mulai tahun 2018 kami terlibat aktif sampai tahun 2002, dan di tahun 2023 ini Export Center Surabaya juga ada perubahan ya. Jadi kita juga siap ada perubahan ini, di mana pengelolaan yang semula di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional ya, tapi di Ditjenpen ini itu kita dihandle oleh Sesdijen. Nah, sekarang ini dari Sesdijen, Sekretariat Direktorat Jenderal, dialihkan ke Direktorat P2IE. Jadi tahun 2023 ini kita di bawah Direktorat P2IE ya, pengembangan informasi pasar ekspor ya. Nah, ini kita harus dinamis, dan semoga di tahun 2023 ini kita bisa menjalankan amanah dengan baik, walaupun kita selalu ada perubahan-perubahan, tetapi insya Allah kita bisa melakukan, karena ini juga passion kami semua sebagai tenaga teknik, dan juga sebagai kewajiban kami juga untuk membantu pemerintah. Nah, untuk tenaga teknis ini kita juga disupport oleh 4 tenaga pendukung ya. Kalau FTS Center 2, nah kita menjadi 4 tenaga pendukung. Jadi total di Export Center Surabaya itu ada 8 personal ya. Tugas kami memberikan konsultasi untuk Anda semua, bisa melalui Zoom ya, online, WhatsApp, ataupun offline datang ke kantor. Namun kami sarankan khusus yang offline datang kantor, sebaiknya melakukan perjanjian dulu, kan dikhawatirkan nanti tidak ketemu, karena kami juga mendapatkan tugas untuk sosialisasi di beberapa daerah, kemudian juga ada undangan-undangan dari dinas, berbagai macam-macam dinas ya, khawatir nanti nggak ketemu. Nah, biasanya tenaga pendukung kami yang mengatur perjanjian ini supaya Anda bisa ketemu dengan tenaga teknis ya yang ada di Export Center Surabaya. Nah, rekan-rekan semua, jadi di tahun 2023 ini kita siap mendukung pemerintah, khususnya di dalam peningkatan ekspor nasional. Dan yang luar biasa lagi, selamat datang Export Center Makassar ya. Jadi tahun 2023 ini ada 2 Export Center, satu Export Center Surabaya, dan yang satu lagi adalah Export Center Makassar. Export Center Makassar itu peleburan dari FTA Center ya. Jadi insya Allah 2023 ini ada 2 Export Center Surabaya yang sudah berjalan. Waktu itu pilot project, insya Allah ini karena ada Export Center lagi,
pemerintah menganggap kinerja kami bagus sehingga ditambahlah Export Center Makassar, dan insya Allah yang lainnya juga akan mengikuti menjadi Export Center insya Allah di Bandung, Jakarta, atau Semarang ya. Oh ya, ini saya agak kelupaan ya, di tahun 2019 di FTA Center itu juga ada perubahan, di mana FTA Center Medan itu ditutup, kemudian yang baru adalah FTA Center Semarang di tahun 2019 ya. Nah, semoga di tahun yang akan datang akan makin banyak export center ya, khususnya yang sudah ada di Jakarta, di Bandung, dan Semarang. Semoga kami bisa menjaga amanah, menjalankan tugas dengan baik, dan khususnya bisa melayani para pelaku usaha untuk meningkatkan dari penjualan lokal menjadi penjualan yang global. Nah, insya Allah tetap semangat selalu bersama kita semua, dan ikuti Instagram kami, follow Instagram Export Center Surabaya, dan update segala informasi yang dari kami semua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.